Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Bella Vaniasari, Zulis Lailatul Fitriah, Verina Ayu Puspita, dan Ferdi Ardian Nugraha. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengenalan manajemen produksi. Pada pembahasan pertama, yaitu perencanaan produksi. Manajemen berperan untuk mengombinasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat dihasilkan produk dan jasa yang lebih berhasil guna melalui proses manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengendalian. Sasaran yang dicapai adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal serta dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pengertian yang berkaitan. Yang pertama produksi, yang kedua proses produksi yang meliputi proses ekstraktif, proses fabrikasi atau proses perubahan, proses analitik, proses sintetik, proses perakitan, dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Yang ketiga, manajemen produksi yang meliputi kegunaan bentuk, kegunaan waktu, dan kegunaan tempat. Selanjutnya, jenis proses produksi. Yang pertama, proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Pemilihan pola produksi. Pemilihan pola produksi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, stabilitas produksi. Yang kedua, stabilitas persediaan akhir. Yang ketiga, produksi dan persediaan akhir tidak stabil yang meliputi tambahan biaya penyimpanan, biaya perputaran tenaga kerja, biaya-biaya lembur, kenaikan biaya tiap unit karena subkontrak, dan biaya penurunan kapasitas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu luas produksi. Luas produksi merupakan ukuran terhadap apa dan berapa banyak produksi yang dihasilkan perusahaan. Jadi semakin banyak dalam jenis maupun jumlah barang yang diproduksi suatu perusahaan, maka semakin besar luas produksinya. Faktor yang mempengaruhi luas produksi yaitu tersedianya bahan baku, tersedianya kapasitas mesin, tersedianya tenaga kerja, batasan permintaan, dan tersedianya faktor produksi lainnya. Kemudian, dasar untuk mengukur luas perusahaan, yang pertama bahan dasar yang digunakan, yang kedua barang yang dihasilkan, yang ketiga mesin atau peralatan yang digunakan, dan jumlah tenaga kerja yang disediakan. Kemudian, sales. Luas perusahaan meliputi jangka yang panjang dan relatif tetap, sedangkan luas produksi meliputi jangka pendek dan dapat berubah-ubah setiap saat atau setiap periode. Selanjutnya, luas produksi maksimal atau optimum perusahaan. Luas produksi maksimal bagi suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan kurva biaya persatuan atau average cost. Dari gambar di samping didapatkan 1. Kondisi OQ2 dan OC2 menghasilkan AC minimum, yaitu perongkosan yang terendah. Disinilah terjadi efisiensi faktor-faktor produksi atau perusahaan bekerja pada kapasitas penuh. Yang kedua, pada AC minimum ini perusahaan berada pada luas produksi maksimal atau optimum perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai kapasitas penuh, baik suatu perusahaan merupakan hal yang tidak mudah. Dalam hal ini, perusahaan hanya dapat berusaha meminimumkan kapasitas mesin-mesin yang menganggur. Kemudian, penentuan luas produksi. Yang pertama, dengan pendekatan konsep marginal cost dan marginal reference. A. Pada pasar persaingan sempurna, kurva MR berupa garis lurus horizontal, yaitu setinggi harga jual per unit produk. B. Luas produksi sebesar OQ1 akan menghasilkan laba maksimal. Ini dicapai pada saat MC memotong MR di titik T
atau saat MC sama dengan MR. C. Pada gambar di samping, jumlah keuntungan yang didapat perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu keuntungan sama dengan TR dikurangi TC, di mana TR itu pendapatan total, sedangkan TC biaya total atau total profit. Dalam hal ini, TC sama dengan AR atau P dikali Q sama dengan segi 4 Q1 TC1, kemudian TC sama dengan AC dikali Q sama dengan segi 4 Q1 KC4 dikurangi, sehingga total profit sama dengan segi 4 C2K TC1. Jadi, apabila luas perusahaan lebih besar atau lebih kecil dari OQ1, maka akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah materi penentuan letak produksi dengan cara pendekatan konsep cost-profit volume relationship atau konsep hubungan ongkos, laba, dan volume penjualan. Dari gambar tersebut didapatkan yang pertama, potongan antara TR dan TC disebut BEP, break even point atau titik peluang pokok. Yang kedua, pada gambar BEP adalah titik M dan titik N. Pada titik ini, luas produksi tidak mendatangkan laba maupun rugi, karena pendapatan total TR sama dengan ongkos total TC. Perencanaan lokasi pabrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi pabrik ada dua, faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer meliputi letak bahan mentah, letak pasar, pengangkutan atau transportasi, suplai tenaga kerja, dan yang terakhir ada terdapatnya tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, faktor sekunder. Yang pertama meliputi rencana masa depan perusahaan, terdapatnya fasilitas servis, terdapat fasilitas pembelajaran perusahaan, dan yang terakhir sikap dari masyarakat setempat. Di dalam mendirikan bangunan, perlu dipertimbangkan luas bangunan, jenis bangunan, dan bentuk bangunan. Dengan adanya perencanaan pembangunan, maka akan diperoleh manfaat antara lain memperlancar jalannya proses produksi dan operasi perusahaan, memperkecil persediaan barang setengah jadi, dan memperoleh pemanfaatan luas lantai yang efektif. Selanjutnya ada perencanaan letak fasilitas produksi. Pengertiannya sendiri adalah tata letak mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Ini merupakan tahap panduan desain suatu sistem produksi. Tujuannya, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan perencanaan layout produksi adalah untuk dapat mendapatkan kombinasi yang optimal antara fasilitas-fasilitas produksi. Pentingnya perencanaan letak fasilitas produksi antara lain adanya perubahan dari sistem produk-produk baru, adanya perubahan volume permintaan konsumen, telah usahanya fasilitas produksi yang ada, timbulnya kecelakaan kerja, adanya pemindahan lokasi perusahaan. Tipe-tipe letak produksi, ada 3 tipe. Yang pertama, tata letak produksi suatu garis, produk atau line layout. Dengan artian di sini peraturan fasilitas produksi secara berurutan sesuai dengan jalannya produksi suatu produk sejak dari bahan mentah menjadi bahan selesai diproses. Jenis tata letak ini biasanya untuk membuat produk secara massa atau besar-besaran terus-menerus dan produk standar. Yang kedua ada tata letak proses atau fungsional. Proses fungsional layout. Cara peraturan tata letak di sini ialah
Mesin atau peralatan yang sama atau sejenis dikelompokkan pada satu tempat atau ruangan yang sama. Jadi tata letak ini bertitik tolak pada kesamaan pekerjaan atau proses dan bukan pada urutan proses pekerjaan. Yang ketiga ada fixed position layer. Di sini semua komponen untuk semua proses produksi diletakkan dekat tempat proses produksi. Bahan baku dan bahan pembantu serta semua peralatan diletakkan pada lokasi yang tetap. Tata letak ini bukan untuk produk yang stabil pembuatannya, tetapi biasanya untuk proses produksi yang berpindah-pindah. Material handling merupakan kegiatan untuk mengangkat, mengangkut, dan meletakkan barang sejak pemasukan pertama kali saat barang selesai dibuat dan siap dikeluarkan dari pabrik. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak bisa lepas dari kegiatan proses produksi. Keuntungan adanya material handling yang tepat adalah penghematan biaya produksi, mempertinggi produktivitas kerja karyawan, produksi barang menjadi lancar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Farina Ayu Puspita dengan NIM 21080310202 mengenai kondisi kerja. Dengan kondisi kerja yang nyaman, karyawan akan merasa aman dan produktif dalam bekerja. Hal ini dapat diciptakan perusahaan dari segi. Yang pertama, penerangan. Penerangan ini dapat berasal dari cahaya matahari maupun dari listrik atau lampu minyak. Dan yang perlu diperhatikan yaitu agar sinar yang ada tidak terlalu silau dan juga tidak terlalu redup. Yang kedua, suhu udara. Kegiatan kerja bisa menurun apabila suhu udara di tempat kerja terlalu panas maupun terlalu dingin. Yang ketiga, suara bising. Pada jenis perusahaan tertentu seringkali timbul suara bising dari mesin-mesin yang sedang dioperasikan. Hal ini dapat dikurangi dengan cara misalkan isolasi, penggunaan alat peredam, pemasangan sistem akustik, atau pemakaian alat pelindung telinga karyawan. Dan yang terakhir, ruang gerak. Penempatan mesin dan alat produksi lain supaya diatur sedemikian rupa sehingga ruang gerak karyawan dalam bekerja tidak terlalu sempit. Pengendalian produksi. Tahap-tahap dalam pengendalian produksi itu ada 5. Yang pertama, planning, yaitu untuk menentukan produk apa dan berapa banyak akan diproduksikan. Di sini juga direncanakan seluruh kegiatan produksi mulai saat masuknya bahan mentah sampai produksi bisa dibuat. Yang kedua, routing. Routing ini diartikan sebagai pedoman pelaksanaan proses produksi, yaitu pekerjaan dari bahan mentah sampai produk selesai. Jadi untuk produk yang berbeda akan mempunyai routing yang berbeda pula. Sedangkan tujuan routing adalah untuk memperkecil adanya kesalahan dalam proses produksi. Yang ketiga, scheduling, yakni penentuan kapan suatu pekerjaan harus dimulai dan kapan harus selesai. Di sini setiap jadwal kerja diberi tanggal, bulan, serta lamanya waktu yang disediakan. Yang keempat, dispatching merupakan perintah untuk mulai bekerja kepada para pekerja. Di sini pekerja sudah diberi perintah dari dispatcher sesuai dengan routing dan scheduling yang telah ditentukan. Dan terakhir, follow up merupakan tindak lanjut dalam urutan proses produksi untuk menjaga agar routing, scheduling, dan dispatching sesuai dengan rencana serta untuk menghindari kegagalan dalam produksi. Selanjutnya, macam-macam pengendalian proses produksi. Yang pertama, pengendalian order. Pengendalian produksi ini menjaga agar produk yang dibuat sesuai dengan pesanan atau order yang telah masuk. Pengendalian order harus dapat memperkecil adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pembuatan produk. Dan jenis pengendalian ini sesuai untuk jenis proses produksi terputus-putus. Yang kedua,
dasar pengendalian ini adalah arus proses produksi itu sendiri. Kelancaran proses produksi sangat diperhatikan di pengendalian arus ini. Routing di sini lebih banyak ditentukan oleh alat-alat produksi yang dipakai yang biasanya sudah merupakan satu unit peralatan. Persiapan sebelum proses produksi dimulai memegang peranan penting, sebab jika salah satu mesinnya macet, proses selanjutnya akan dapat terganggu. Pengendalian ini digunakan untuk tipe proses terus-menerus. Yang ketiga, pengendalian beban. Jenis pengendalian ini lebih menitik beratkan pada beban yang harus dilaksanakan masing-masing bagian dalam perusahaan. Perencanaan produk jabatan disusun apabila ada pesanan yang datang. Dan yang keempat, pengendalian blok. Tipe pengendalian ini mengelompokkan jenis pesanan yang masuk pada jenis yang mempunyai penyelesaian proses produksi yang sama atau hampir sama. Pesanan tersebut didaftar dalam satu blok, sehingga blok di sini merupakan kumpulan pesanan di mana proses produksi dari masing-masing produk adalah sama atau hampir sama. Tujuan pengendalian blok ini adalah agar tercapai stabilitas tingkat produksi pada masing-masing bagian. Setiap bagian yang telah menyelesaikan satu blok akan dilaporkan oleh pengawas atau mandor ke bagian pengendalian proses produksi. Yang kelima, pengendalian proyek khusus. Pengendalian ini merupakan salah satu bentuk khusus dari pengendalian pesanan. Pengendalian ini bisanya dilakukan pada proyek-proyek besar, misalnya pembuatan jalan, reaktor atom, peluncuran roket, dan lainnya. Pengendalian di sini harus cermat sekali. Suatu kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal. Routing, scheduling, dan dispatching harus teliti dan cermat untuk dikoordinasikan dengan perencanaan produksi. Dan terakhir, pengendalian kekecualian. Sistem pengendalian ini beranggapan bahwa pada umumnya proses produksi selalu berjalan dalam keadaan yang sama dari waktu ke waktu, sehingga tidak perlu diadakan pengenalan yang ketat dan kontinu setiap saat. Pengendalian dilakukan hanya pada saat diperlukan, yaitu pada saat terjadi kekecualian dalam proses produksi. Kebaikan sistem ini ialah biayanya rendah, tetapi juga mempunyai keburukan, yaitu tidak cocok untuk perusahaan pencegahan atau preventif. Tipe pengendalian ini hanya cocok untuk jenis pekerjaan yang relatif tetap dari waktu ke waktu. Selanjutnya, dengan pengendalian produksi diperoleh keuntungan-keuntungan. Yang pertama, membantu tercapainya operasi produksi secara efisien dari perusahaan. Kedua, lebih menyederhanakan prosedur pekerjaan. Dan yang terakhir, mempertinggi moral pekerja karena mereka bekerja secara jelas dan disertai pengendalian. Selanjutnya, pengendalian bahan baku. Pembelian bahan baku. Tanggung jawab bagian pembelian. Yang pertama, tanggung jawab atas pembelian bahan agar rencana operasi dapat dipenuhi secara efisien. Yang kedua, bertanggung jawab atas usaha untuk mengikuti perkembangan bahan baku baru yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga, tanggung jawab untuk meminimumkan investasi atau meningkatkan perputaran bahan baku dengan cara penentuan schedule arus bahan ke dalam pabrik yang tepat. Tugas bagian pembelian. Yang pertama, melaksanakan pembelian bahan atau barang untuk penggantian dan penambahan fasilitas produksi. Yang kedua, pembelian bahan baku perusahaan. Pengendalian persediaan bahan baku. Persediaan bahan mentah maupun bahan jadi dapat berguna. Yang pertama, menghilangkan resiko dari material yang kualitasnya kurang baik sehingga harus dikembalikan. Yang kedua, memperkecil resiko keterlambatan datangnya barang yang dipesan. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya persediaan. Yang pertama, besarnya persediaan minimal, yaitu persediaan yang harus selalu ada untuk menjaga kelancaran proses produksi. Yang kedua, jumlah produk yang akan dibuat atau dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya resiko kerusakan barang di gudang.
Economical Order Quantity adalah jumlah setiap kali pembelian bahan yang disertai dengan biaya minimal. Di dalam EOQ akan timbul dua kelompok biaya, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan di gudang. Biaya pemesanan. Sifat dari biaya ini adalah relatif konstan, tidak tergantung besarnya jumlah barang yang dipesan. Yang termasuk ke dalam biaya pemesanan adalah biaya untuk mempersiapkan pesanan, biaya mengirim atau menugaskan karyawan untuk melakukan pemesanan, dan biaya yang terjadi pada saat penerimaan bahan yang dipesan dan sebagainya. Yang kedua, biaya penyimpanan di gudang. Biaya ini dikeluarkan perusahaan karena adanya penyimpanan bahan di gudang. Biaya ini mempunyai sifat semakin besar jumlah bahan yang disimpan, maka semakin besar biaya penyimpanan. Yang termasuk ke dalam biaya penyimpanan adalah biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan bahan, biaya asuransi bahan, dan lain-lain. Rumus Economical Order Quantity EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I. R yang dimaksud itu kebutuhan barang dalam satu periode tertentu. S itu biaya pemesanan setiap kali pesan. P harga beli tiap unit barang. Dan I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata persediaan barang yang disimpan. Selanjutnya, tenggang waktu adalah waktu yang dibutuhkan sejak memesan barang sampai barang yang dipesan datang. Nah, untuk menghitung ROP dapat ditentukan dengan cara menentukan jumlah penggunaan selama lead time ditambah dengan besarnya safety stock. Safety stock merupakan sejumlah bahan sebagai persediaan cadangan jika perusahaan berproduksi melebihi rencana yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu pengendalian tenaga kerja. PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan CPM, Critical Path Method, merupakan dua teknik perencanaan. Nah, kedua alat ini sekaligus dapat dipakai untuk mengontrol koordinasi berbagai kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga tujuan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat. Pada dasarnya, PERT merupakan representasi diafragmatik yang berguna di dalam merencanakan suatu kegiatan, sekaligus merupakan alat manajemen yang efektif. Kegunaan PERT di sini terletak pada tingkat ketelitian analisis dari suatu kegiatan, urutan serta hubungan logisnya. Elemen PERT. Yang pertama, kegiatan atau activity merupakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu pada waktu tertentu. Yang kedua, peristiwa atau event merupakan saat permulaan atau akhir suatu kegiatan. Kejadian paling akhir tidak dapat terjadi sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam menggunakan jaringan kerja PERT adalah menentukan waktu dan membuat jadwal penyelesaian suatu pekerjaan atau proyek. Di dalam PERT digunakan 3 macam perkiraan waktu, yaitu yang pertama waktu yang paling optimis, yaitu kemungkinan waktu penyelesaian yang paling pendek jika semua berjalan lancar. Yang kedua, waktu yang paling pesimis merupakan kemungkinan waktu penyelesaian yang paling panjang dengan memperhitungkan kemungkinan penundaan. Dan yang ketiga, waktu normal, yaitu kemungkinan waktu penyelesaian sebagaimana biasanya terjadi. Dengan menggunakan ketiga jenis waktu tersebut, dihitung waktu yang diharapkan dengan rumus WH sama dengan WO plus 4 kali WN plus WP per 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Ardian akan melanjutkan presentasi mengenai pengendalian biaya produksi dengan analisis pokok.
Perlu kita ketahui, saya ulas kembali, yaitu analisis pulang pokok adalah analisis untuk mengetahui apakah luas produksi yang dibuat perusahaan sudah menetapkan keuntungan atau kerugian. Ada 3 jenis biaya dalam analisis pokok. Yang pertama biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya selalu tetap, tidak berpengaruh oleh besar kecilnya tingkat produksi perusahaan. Jadi di sini dihitung seluruh biaya tetap, bukan biaya tetap tiap unit. Maka perlu ditekankan jumlah biayanya yang selalu tetap, sedangkan biaya tiap unit boleh berubah-ubah. Bisa kita lihat di PPT terdapat kurvanya, buat para hadirin bisa dilihat. Terlihat pada gambar bahwa biaya tetap yang tidak berubah adalah dalam jumlah keseluruhan atau total sedang biaya tetap tiap unit akan semakin turun sesuai dengan penambahan jumlah produksi. Misalkan jumlah biaya tetap adalah 200.000. Jika di sini hanya terdapat 1 unit produk, maka biaya tetap untuk tiap unit akan sama dengan 20.000. Tetapi bila ada 2 unit produk, maka biaya tetap tiap unit akan sama dengan 200.000 dibagi 2 sama dengan 100.000. Jadi semakin besar unit produk selama kapasitas masih memungkinkan, maka besar biaya tetap tiap unit akan menurun. Contoh biaya tetap yaitu sewa gedung atau kantor, penyusutan mesin dan peralatan, gaji karyawan. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi perusahaan. Pengertian berubah-ubah di sini adalah pada jumlahnya atau totalitas. Besarnya biaya variabel tiap unit adalah sama atau relatif sama. Dikenal 3 jenis biaya variabel, yaitu yang pertama biaya variabel progresif, yaitu biaya variabel tiap unit yang akan menjadi besar apabila jumlah produk yang dibuat semakin besar, misalkan upah untuk kerja yang lembur. Biaya variabel proporsional, yaitu biaya variabel tiap unit akan selalu tetap berapapun jumlah produk yang dibuat perusahaan. Jadi berapapun jumlah produk yang dibuat perusahaan, maka jumlah biaya ini akan selalu berubah-ubah secara proporsional atau dengan perbandingan yang sama dengan besarnya tingkat produksi perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya variabel degresif. Di sini biaya variabel tiap unit akan semakin turun apabila tingkat produksi semakin naik. Jadi kita jumlah produksi naik, maka jumlah biaya variabel ini akan naik dengan kenaikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi kenaikan unit produksi. Bisa kita lihat di PPT terdapat kurvanya, yaitu biaya volume, biaya kegiatan, dan biaya variabel. Yang ketiga jenis biaya dalam analisis pokok yaitu biaya semi variabel, yaitu jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut pula dengan biaya semi tetap. Contohnya seperti komisi agen. Di dalam analisis peluang pokok terdapat asumsi yang harus digunakan, yaitu biaya di dalam perusahaan dapat dibagi dalam golongan biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume penjualan atau volume produksi. Ini berarti bahwa biaya variabel per unit adalah tetap sama. Yang ketiga, besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unit berubah-ubah karena adanya biaya volume kegiatan. Harga jual per unit tidak berubah selama periode dianalisis. Yang terakhir yaitu persamaan hanya membuat satu macam produk jika dibuat lebih dari satu macam produk. Pertimbangan penghasilan penjualan antar masing-masing produk atau sales mix-nya darah tetap konstan, menentukan titik peluang pokok BEP. Secara matematik, BEP atau unit sama dengan biaya tetap per harga jual atau unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP rupiah
sama dengan biaya tetap per 1 min biaya variabel atau harga jual per unit. Sedangkan untuk menentukan berapa tingkat penjualan harus dicapai oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan tertentu, dapat digunakan rumus penjualan, yaitu penjualan B dalam kurung BE plus laba tutup kurung sama dengan biaya tetap plus laba per biaya variabel 1 min per penjualan bersih. Selanjutnya yaitu materi tentang pemeliharaan. Banyak kerugian akan timbul karena perusahaan kurang memperhatikan faktor pemeliharaan fasilitas produksi. Alat produksi yang seharusnya masih dapat berfungsi dengan baik menjadi cepat rusak serta menurun tingkat kegunaannya karena tidak dipelihara dengan cermat. Jadi, manfaat pemeliharaan ini tidak dirasakan secara langsung, namun dalam jangka panjang akan terasa sekali manfaatnya. Kerugian yang mungkin akan diderita perusahaan apabila kurang memperhatikan pemeliharaan alat produksi diantaranya yaitu fasilitas atau alat produksi hanya dapat dipakai dalam jangka pendek. Yang kedua, akan menimbulkan kerusakan berat pada alat produksi sebab jika terdapat kerusakan kecil kurang diperhatikan, sehingga biaya perbaikan mesin juga semakin besar karena kerusakannya semakin berat. Yang ketiga, seringkali terjadi kemacetan mesin akibat kurangnya pemeliharaan, sehingga proses produksi pun juga sering terhenti. Program pemeliharaan peralatan tersebut meliputi penyusunan perencanaan yang meliputi penentuan tugas-tugas yang akan dilakukan, prioritasnya dan tenaganya, mengatur jadwal waktu dan beban pekerjaan sesuai dengan skala prioritasnya, mengatur kartu perintah kerja atau kartu pemeliharaan setiap peralatan agar terlihat peralatan mana yang sering mengalami kerusakan. Jenis-jenis pemeliharaan ada dua, yaitu pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Pemeliharaan korektif adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas produksi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan ini sering kita sebut perbaikan atau reparasi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.